kayak batu atau besi buat melubangi tengkorak. Ingus kita itu bisa sampai beku, ya nggak sih? Zat yang bikin ngalamin pengalaman psikedelik super intens alias halu yang sangat dingin kemudian mandi di situ itu bisa ngusir roh jahat. Selamat datang di channel ini dengan saya Galih Mukti. Kali ini kita akan membahas pengobatan-pengobatan alternatif yang unik dan aneh dari berbagai negara di dunia. Langsung saja, yang pertama ada yang namanya ritual ayahuasca. Ini lagi ngetren akhir-akhir ini di TikTok Amerika. Tapi kayaknya sih nggak nyampe sini ya trennya. Ritual satu ini berasal dari Amazon. Jadi gini teman-teman, ayahuasca itu ramuan yang terbuat dari bahan tanaman Banisteriopsis caapi dan daun-daun tertentu yang mengandung DMT. Zat yang bikin ngalamin pengalaman psikedelik super intens alias halu. Ngomong-ngomong soal zat DMT ini, zat ini akan meledak dalam jumlah yang sangat banyak di otak sesaat setelah kita meninggal. Jadi beberapa detik sebelum otak kita ini off, aktivitas listrik di otak itu naik, kemudian DMT dilepaskan dengan sangat banyak. Zat ini psikedelik, jadi bisa dibilang kayak memicu halusinasi dan semacamnya. Orang yang mati suri itu beberapa di riset atau diwawancarai, mereka bilang kalau mereka melihat cahaya terang, terus kayak ada perasaan damai dan tenang, bahkan bertemu orang yang sudah meninggal. Nah, itu tadi adalah efek-efek dari zat DMT tadi. Balik ke pengobatan asal Amazon tadi, tradisi ini udah ada ribuan tahun yang lalu, dilakukan sama suku-suku asli di hutan Amazon. Biasanya mereka pakai ini buat connect ke dunia spiritual, penyembuhan batin, dan juga untuk bertemu para leluhur mereka sebelumnya. Kalau ketemu mantan sih kayaknya nggak mungkin ya. Di sini ada juga dukunnya alias shaman yang memimpin ritual ini, bertindak sebagai semacam pemandu spiritual selama perjalanan psikedelik ini. Gimana prosesnya? Sebenarnya nggak rumit-rumit amat sih ternyata. Kita bakal minum cairan atau ramuannya dulu. Biasanya sih rasanya pahit banget. Terus nggak bakal lama kemudian efeknya mulai kerasa. Salah satunya adalah muntah-muntah, yang katanya itu bagian dari proses penyucian. Badan rasanya kayak nggak ada di dunia nyata, kemudian mulai ngalamin halusinasi. Ada yang bilang mereka ketemu roh leluhur, ada juga yang ngalamin kilas balik masa lalu. Secara medis, beberapa studi menunjukkan ayahuasca punya potensi efek ke gangguan mental kayak depresi, PTSD, dan kecanduan. Banyak yang bilang pengalaman ini bikin mereka lebih damai sama diri sendiri. Tapi ya nggak semuanya indah, karena efek negatifnya bisa berupa paranoia, trauma psikologis, bahkan kalau kamu punya masalah jantung, ini akan bahaya banget kalau melakukan ritual ini. Dan saya juga nggak tahu kenapa akhir-akhir ini ngetren di Amerika. Banyak orang-orang yang merasa kurang bahagia atau depresi di hidupnya sampai jauh-jauh datang ke berbagai negara, mulai dari Meksiko, Kolombia, sampai Spanyol untuk melakukan ritual ini. Ngelihat video muntah-muntahnya aja nggak enak banget. Jadi sampai-sampai saya nggak mencantumkan video ini di pembahasan kali ini. Oke, selanjutnya kita pindah ke tempat yang ekstrim dinginnya, yakni Siberia. Krioterapi atau terapi dingin di sini bukan cuma soal kesehatan fisik, tapi juga bagian dari budaya mereka. Bayangin, berendam di air es pas suhu luar minus beberapa derajat, saya ngebayanginnya aja ingus kita tuh bisa sampai beku. Ya nggak sih? Penduduk Siberia itu udah ngelakuin ini selama ratusan tahun. Mereka percaya air es yang sangat dingin kemudian mandi di situ itu bisa ngusir roh jahat, bikin tubuh lebih kuat dan mencegah penyakit. Di zaman modern, metode tadi diadopsi jadi krioterapi yang dipakai atlet buat pemulihan tubuh. Contohnya Cristiano Ronaldo yang pernah melakukan krioterapi. Tapi ini yang versi modern ya. Prosesnya simpel banget, tapi nggak gampang juga. Badan kita harus nyebur ke air es, biasanya cuma beberapa menit saja. Ada juga yang sampai menggosok badan pakai salju biar darah ngalir lebih lancar. Setelah itu langsung lari ke sauna buat mastiin badan nggak kedinginan terlalu lama. Manfaatnya apa? Katanya sih manfaatnya tubuh jadi lebih segar, kekebalan meningkat, dan sirkulasi darah lebih baik. Tapi ya ada bahaya juga. Kalau tubuh nggak kuat atau nggak ngerti batasannya, bisa kena hipotermia bahkan mencapai kematian.
Krioterapi tradisional ini jadi tradisi populer di festival musim dingin di sana. Kayaknya sih seru, tapi menurut saya itu kejauhan. Mending pakai es batu dan berendam di ember di belakang rumah. Siapa yang jijik sama lintah? Yang pasti banyak orang, termasuk saya. Tapi di beberapa tempat, makhluk kecil ini dianggap sebagai pahlawan medis. Pengobatan lintah ternyata udah ada sejak zaman Mesir kuno. Nama pengobatan ini adalah hirudoterapi. Dulu, lintah banyak dipakai buat mengeluarkan darah buruk yang katanya jadi sumber penyakit. Ini terus diadopsi sama pengobatan Ayurveda di India, bahkan jadi populer di Eropa pada abad pertengahan. Di Indonesia juga ada sepertinya pengobatan lintah ini, meski sekarang juga nggak terlalu banyak. Kalau mau tahu bagaimana caranya, sebenarnya ini simple banget. Lintah ditempel di area tertentu, biasanya yang bengkak atau nyeri. Terus lintahnya bakal ngisep darah sambil ngeluarin hirudin, yakni zat antikoagulan alami yang bikin darah nggak menempel. Secara modern, hirudoterapi dipakai buat pemulihan pasca operasi plastik atau bedah mikro, tapi praktik tradisionalnya punya risiko infeksi, anemia, sampai alergi air liur lintah. Ternyata banyak positifnya, tapi negatifnya juga banyak. Kemudian kali ini ada yang namanya fire therapy atau terapi api. Udah ada sejak dinasti Han di Cina. Kayaknya serem banget karena tubuh kita dibakar. Menyala abangku! Fire therapy ini dulu dipakai buat nyembuhin berbagai penyakit, mulai dari stres sampai gangguan pencernaan. Api dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai energi yang bisa mengusir penyakit dan meningkatkan qi atau qi atau energi vital tubuh. Kain yang direndam alkohol diletakkan di punggung atau perut pasien. Setelah itu kainnya dibakar beberapa detik sebelum dipadamkan pakai kain basah. Yang pasti jangan coba-coba sendiri, terlalu bahaya. Pengobatan ini diklaim bisa meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi nyeri otot. Kalau nggak hati-hati bisa bikin luka bakar serius. Terapi ini masih populer di beberapa klinik pengobatan alternatif di Tiongkok atau Cina sana. Kita tutup daftar ini dengan tradisi yang cukup ekstrim. Namanya trepanasi. Bukan dipanasi. Praktik melubangi tengkorak ini ditemukan di sisa-sisa manusia prasejarah. Zaman dulu ini dianggap sebagai cara mengusir roh jahat atau menyembuhkan sakit kepala kronis. Tengkorak manusia yang dilubangi ditemukan di Peru, Afrika Timur, bahkan sampai Eropa. Jadi ini dialami di banyak benua dengan alasan yang mirip-mirip. Dulu orang-orang yang mempraktekkan ini memakai alat tajam kayak batu atau besi buat melubangi tengkorak tanpa anestesi atau bius. Kebayang nggak sih sakitnya seperti apa? Lebih sakit daripada di ghosting mendadak. Padahal sebelumnya chat intens sampai video call segala. Hal yang mirip seperti ini di dunia medis yang lebih modern ternyata ada juga. Namanya craniotomy. Prosedur ini dipakai buat mengurangi tekanan otak. Tapi di zaman dulu resiko kematiannya tinggi banget. Saat ini trepanasi hampir nggak ada yang mempraktekkan, tapi ada sebagian kecil saja di beberapa kelompok spiritual yang ekstrim. Ya hampir pasti sulit untuk dicari dokumentasi atau catatannya. Jadi gimana menurut teman-teman? Mana yang paling menarik? Tulis saja di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk lihat video-video saya selanjutnya. Saya Galih Mukti, I'm signing out. See you on the next video. Bye.